Oke. Nah, apa lagi pertanyaannya? Buktikan pertanyaannya itu. Terus nama nabi-nabi yang menyembah Tuhan di luar Alkitabmu apa aja? Itu. Dua aja lah pertanyaannya, nggak usah susah-susah. Nanti kamu minum botres kebanyakan. Gitu bang. Kenapa sih betah banget sih ngajakin PK gua? Mau naikin rating lu? Hah? Mentang-mentang si Tasya ini ya. mau naikin rating nih. Ngajakin PK mulu. Oke, buktikan. Enggak, soalnya gua nggak ada lawan lagi kalau bukan lu. Oh gitu. Jadi gua ini masih bisa lah ya melawan lu. Iya, si Mikana nggak berani, pokoknya debater Kristen yang berani sama saya, si Rudi Yohanes, kesaksian Kristen, sama lu. Sama gua. Ya, nggak berani. Jauh ini. Ada lagi satu tuh nanti si Jesus. Ada namanya Jesus itu tadi berani debat sama saya nanti jam 9 malam. Edis TV. Oke. Nggak berani, ya nggak berani. Matius 5:37, dengarkan saya. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Saya ngomong jujur ini. Akun saya semua itu di-unfollow sama dia. Kalau saya naik nggak dinaikin, yang dinaikin nenek-nenek dinaikin, mbak-mbak dinaikin, ibu-ibu dinaikin, bapak-bapak dinaikin. Kalau yang ahli Bible nggak berani dia. Baik. Oke, buktikan. Terima waktunya Tasya. Oke, Tasya, terima waktunya. Nabi-nabi. Sahabat Tasya. Oke, ini waktu saya. Kita membahas tentang ketuhanan. Kamu tuh penjelasannya itu ngeblur gitu loh. Penjelasan Mbak Tasya ini ngeblur kemana-mana, nggak jelas gitu loh. Jadi tolong nanti di season berikutnya tolong jelaskan. Anda kan oneness, bukan Tritunggal. Jadi ketika Anda menjelaskan, tunjukkan jati dirimu sebagai sebagai oneness, jangan sebagai Tritunggal. Anda bertanya, tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan kami menampakkan diri. Nah, Tuhan kami ini maha besar. Tuhan kami ini Allahu Akbar, Allah maha besar, yang mana langit dan bumi tidak bisa menampung dia. Bagaimana menampakkan? Tuhan kami bukan sekecil manusia, Tuhan kami maha besar. Kalau Tuhan jadi manusia, bayangkan Tuhan dengan ciptaannya masa lebih besar ciptaannya daripada Tuhan. Anda pernah melihat Bima Sakti? Bima Sakti bumi kalau dibandingkan dengan Bima Sakti adalah sebutir debu. Nama kan ada lagunya, butiran debu, ya kan? Iya. Masa Tuhan menjadi lebih kecil daripada debu? Ini waktu saya, nanti saya jawab. Si Tasya ini, saya nggak menghujat nggak apa loh. Masa Tuhan lebih kecil daripada debu? Masa Tuhan lebih kecil daripada Bima Sakti? Makanya kami ketika sholat nggak pernah kami Masya Allah, nggak gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini untuk menunjukkan entitas Tuhan kami, bagaimana Tuhan kami menampakkan, sedangkan entitasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Makanya belajar, kita dulu satu gereja, dulu saya rajin ke gereja beribadah. Ya, saya tidak beribadah sebetulnya, saya belajar gitu kan. Kamu yang jarang ke gereja, masa gak ngerti-ngerti? Nih, Tasya. Baik dalam Islam maupun di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menampakkan diri. Kamu pakai Kejadian 18 ya di pohon Tarbartin, itu bukan Tuhan, itu 3 malaikat agung, malaikat Mikael, malaikat Rafael, sama malaikat Gabriel, bukan Tuhan. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Ini waktu saya gimana sih? Oke. Nah, ayat Biblemu sendiri mengatakan, Tasya, ini teman saya waktu di gereja, teman-teman di Mesianik. Lalu lihat saya, Bilangan 12 ayat aduh memang emak-emak ini susah, heran deh saya, emak-emak ini. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah hai firmanku ini,
jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi bukan menampakkan jadi manusia begitu, bukan menampakkan jadi itu, penglihatan. Kamu nggak tahu nggak penglihatan? Contoh penglihatan nih, saya mempunyai penglihatan Tasya nanti akan menjadi muslimah yang taat, itu namanya penglihatan. Makanya di sini dinyatakan, loh malah ketawa, kita kan dulu satu gereja, masa kau tidak ngerti namanya penglihatan? Aduh, ini kristal ini, Kristen Natal ini. Itu. Astagfirullah, ini waktu saya, sister. Iya. Bilangan 12 ayat ke-6, Tuhan berbicara dengan Abraham, dengan Moshe itu dalam mimpi. Nih. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, bukan menyatakan diri jadi manusia. Oke. Itu penjelasan saya, karena waktunya cuma 5 menit, diganggu dengan kamu ngoceh itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan umat Islam menyatakan dirinya sebagai Allah, Quran surat 20 ayat ke-14, Tuhan Yahudi menyatakan diri sebagai Allah di dalam Keluaran 24 ayat 1. Saya tanya sekarang, di mana Yesusmu di dalam gospel menyatakan diri sebagai Allah dan tidak ada Allah kecuali Yesus? Di mana di dalam gospelmu? Sementara di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Jeder. Tangan buat Evangelis Yonatan Nandar. Mana ada? Berisik. Nih, gua kasih tahu nih. Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Sama belum waktunya. Dasar emak-emak ini gak sportif nih, mama. Belum. Waktunya dulu, jangan takut. Waktu. Mana? Oh iya. Itu, emak-emak ini. Ya sabar. Nih, gua kasih balik nih. Nih, apa? Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang dimana dia menyebut dirinya adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Dan untuk selanjutnya, oke, sabar dong. Mana sabar. wajahmu? Tasya, wajahmu. Gue kasih tunjuk data aja nih biar lu nggak berkuar-kuar. Kamu bilang toh, kenapa aku kayak Tritunggal? Katanya sebentar mengaku Tuhan, sebentar mengaku anak Allah. Nah ini buktinya. Yohanes 1 ayat 34, Yesus disebut sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yesus disebut sebagai Allah. Jadi ada dua gelar di situ, di mana dia disebut sebagai Bapa. Allah itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 di situ tertulis, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 33 itu adalah anak Allah. Jadi ada dua gelar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu nama di dalam Yesus Kristus. Itu. Nah, udah capek, ntar dulu gua tarik nafas dulu. Nah, harus apa lagi? Oke. Nah, kalau kamu bilang bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan, katanya ciptaan manusia. Kamu ini ya harus tahu ngerti gitu tentang Tuhan. Kenapa sih dia harus turun ke dunia? Dia itu adalah eksistensinya adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Dia adalah roh, dia tidak terlihat, dia tidak terlihat, dia tidak terang apa ya? Tidak terhampiri. Makanya untuk menyatakan dirinya, diam dulu. Untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan, maka dia harus turun dong. Dia memiliki tubuh jasmani sendiri. Makanya dalam ayat yang dikatakan ini, gua buka lagi. Karena kamu kan kurang pakai data dia. Makanya dia itu berkoar-koar. Musa orang dia menampakkan diri kok. Masa kamu tidak membahas tentang Musa? Bahkan Musa itu
berbicara berhadapan muka kok dengan Tuhan. Nih, Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara penuh, secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah itu sendiri. Oke, kita lihat ya. Bentar dulu aku cari. Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah itu sendiri. Jadi dia itu bukan ciptaan, dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kenapa di sini disebutkan kamu pasti akan menyangkal ini? Dia yang paling diciptakan ini, dia yang dicipta. Tidak, Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26, di sini kan dikatakan, ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar menurut kita. Jadi kita ini adalah ciptaan yang mengikuti rupa dan gambar Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu tidak diciptakan, melainkan kitalah yang dikatakan itu adalah ciptaan. Jadi dia adalah yang sulung, artinya dia itu adalah sang pencipta, yang dimana rupa dan gambarnya itu menurut Tuhan itu sendiri. Begitu. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, masih ada 25 detik. Sekarang saya mau nanya, saya mau menyangkal nih, karena kamu bilang itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu malaikat. Oke. Memang betul ada 3 malaikat, tetapi ada satu Tuhan di situ, 2 malaikat dan 1 Tuhan. Jangan ngarang lo. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah, Yesaya juga melihat Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 1. Nah, sekarang saya mau tanya, nabimu pernah nggak? Baik. Habis dah. Aduh. Nabimu pernah nggak? Udah. Udah. Baik. Tasya. Gua haus. Pertanyaan saya 5 menit kenapa nggak dijawab? Lah itu gua udah jawab. Di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Tadi Wahyu 21 ayat 7. Sahabat. Nah, ini berarti ini orang teman saya satu gereja, waktu di gereja Mesianik ini wawasannya tidak berkembang dari dulu. Ini gua kasih tahu. Yang dimaksud ucapan Yesus itu hanya 4 gospel yang dikanon. Matius, Markus, Lukas, gospel sinoptik. Yohanes, gospel non sinoptik. Itu yang berbicara tentang apa yang Yesus katakan. Kalau berbicara tentang kitab Wahyu, saudariku, kitab Wahyu ditulis tahun berapa? Dikarang tahun berapa? Di masa Yohanes diisolasi di Pulau Patmos pada masa usia renta. Sudah pikun. Makanya kitabnya banyak hal-hal yang aneh. Ada perang naga di sorga. Dalam kitab-kitab yang lain nggak ada. Itu namanya juga orang yang sudah pikun, sudah tua, banyak khayalan. Nah, saya akan tunjukkan kepada Tasya. Makanya kalau kita diskusi dengan Kristen, baik yang Tritunggal maupun yang Oneness, ini Tasya ini dulu Mesianik teman-teman ya, satu gereja dengan saya, tapi sekarang dia Oneness. Teman-teman lihat nih. Yohanes 13 ayat ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Coba Tasya renungkan. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Yesus seorang hamba. Kamu kok kenapa menyembah hamba? Yohanes 17 ayat ketiga, aku ini adalah utusan. Matius 21 ayat 11, dia adalah nabi. Kok kamu malah menyembah nabi? Ku tak bisa jauh darimu. Udah jangan nyanyi. Iya, oke.
mengganggu konsentrasi. Kok malah tuh kan salting dia. Salting dia. Dinyanyiin Pertanyaan orang Bapak. ganteng. Sahabat belum. Astagfirullah. Soal Ini Alkitab waktu mah saya. belum bisa. Waktu saya. Si Tasya ini. Pertanyaan dulu apa? Nah, kalau belum kok aku belum bertanya, sabar kawan. Salting ya teman-teman, dinyanyiin aja salting. Teman-teman, Tasya, coba kamu pelajari. Kitab Wahyu ditulis tahun berapa? Ditulis tahun 90 Masehi. 96 malahan mah. Yesus belum lahir, Yesus gak pernah tahu itu tentang perkataan itu. Yang saya tanya, di mana di dalam gospel Yesus menyatakan diri sebagai Allah dan sembahlah aku? Nggak ada. Nih, kalau kamu pakai kitab Wahyu, kamu kena lagi nih. Saya bacakan di dalam terjemahannya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kamu tahu nggak Amin ini siapa? Kalau kamu mengakui bahwa Amin ini adalah Nabi Muhammad, kamu harus masuk Islam. Kalau kamu mengakui Amin ini adalah Yesus, ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Dibaca di dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legei ho amen homartus hopistos kai aletinos he arkek tes ketisios tauteo. Loh, jadi kalau kamu percaya dengan kitab Wahyu, ternyata coba kamu cari di Google Wahyu 3:14, Amin ini merujuk kepada siapa? Ternyata kepada Yesus. Yesus ciptaan. Yesus ciptaan Allah yang pertama. Loh, nangis dia. Putri, jangan menangis. Waktu gua. Pertanyaan saya, di dalam keempat gospel kanonik di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang hidup, tidak ada Allah selain Yesus. Di mana? Ceder. Kecil. Di dalam Alkitab itu sempurna dari Hong Kong. Alkitab doang. Ya, hikmat Tuhan jauh lebih hebat daripada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuh, kamu ternyata Yesus ciptaan, kok disembah? Enggak lah. Oke, gua jelasin. Ya, silakan. Pakai data ya, tunjukkan ayat. Iya, santai. Kecil. Seupil kayak inilah, upilmu lah. Nih, gue jelasin ya. Tuhan Yesus itu bukan ciptaan, karena dia adalah Tuhan yang dari awal dan akhir. Makanya dia berkata, aku adalah yang awal dan juga yang akhir. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 24 nih, gue kasih lihat nih, biar mata lu kebuka. Kan kata lu kan harus pakai Injil. Nah, ini nih buktinya Injil nih. Gue udah catat-catat nih ayatnya nih. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini siapa? Kita buka dalam Ulangan 32 ayat 39. Mana nih? Nih, Ulangan 32 ayat 39 dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Haleluya. Jadi akulah dia di sini siapa? Yesus Kristus. Nah, nih lagi. Kamu menyebut dia adalah anak manusia, anak hamba. Ini kita buka nih. Di dalam Yesaya 43 ayat 10. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Yang berkata-kata ini hambaku siapa? Aku tetap dia. Jadi hambaku itu adalah Yesus, itu adalah Allah itu sendiri. Kan?
sudah membuktikan. Oke, kamu tuh jangan pinter ngarang-ngarang. Kalau kamu makanya murtad kan, murtad. Pindah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, karena dia punya kuasa. Dia bisa membuktikan. Ini saya apa dia nih? Oh, nge-lag. Dia bisa mengampuni, bahkan bisa menjadi juru selamat. Iya. Olah, gua ngomong nih, denger nggak? Enggak, lu tadi nge-lag. Oke. Jadi udah tahu ya, bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 24 kan kamu katakan harus pakai Injil. Nah, gua udah buktikan tuh dalam Yohanes 8 ayat 24. Yesus berkata bahwa akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, akulah dia ini siapa? Kita harus membuka ayatnya di dalam Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Jadi akulah dia ini adalah Allah itu sendiri. Pribadi Bapa itu sendiri. Tadi disebut hamba, anak manusia. Nah, hamba itu siapa? Dalam Yesaya 43 ayat 10 di situ dikatakan, kamu demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu banyak sekali mengatakan, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Ini merujuk kepada pribadi Bapa itu sendiri, yaitu Yesus adalah Bapa. Jadi kalau banyak yang menyangkul bahwa Yesus itu bukan Bapa, ya kalian sama aja seperti RT 6 sebenarnya. Karena menyangkal gitu bahwa Sang Pencipta itulah yang turun ke dunia. Karena banyak sekali ayat-ayat mengatakan akulah dia, akulah dia. Akulah dia ini siapa? Kita harus cari tahu di dalam Alkitab. Ulangan 32 ayat 39 di situ jelas sekali. Akulah dia itu siapa di situ. Jadi jangan mencari penafsiran di luar dari Alkitab. Karena kalau kita mencari di luar Alkitab, kita pasti akan tersesat. Jadi jawaban dari setiap ayat-ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru pasti akan ada jawabannya di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama pasti akan ada jawabannya di dalam Perjanjian Baru. Itu caranya membaca Alkitab yang baik dan benar. Itu. Oke, sekarang saya mau nanya, kamu kan udah kubuktikan tuh di Injil Yohanes tuh, Yesus mengaku adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang kamu buktikan Tuhanmu punya kuasa apa aja. Baik. Teman-teman, aduh, tap-tap layar dong. Gak apa-apa kan. Biar roomnya. Iya, nggak apa-apa. Si Tasya ini teman gereja saya di Mesianik. Ingat teman-teman ya, Mesianik tidak seperti gereja-gereja yang lain ya. Baik. Ayo teman satu gereja dengan saya. Nah, dulu waktu di gereja saya rajin ke gereja, dia di belakang. Kalau di depan nyariin saya ke mana, nandar. Sekarang masih aja, Tasya. Gua nggak tahu nama lu loh. Gua nggak akan tahu nama Iya, lu. sabar dulu. Iya kan gua kasih tahu penjelasan. Kalau dulu lu itu nama gua Nandar, gimana sih? Oke, teman-teman perhatikan. Makanya saya kasih tahu teman-teman ya, golongan yang akan menerima ajab yang sangat pedih di akhirat nanti itu adalah LAI, orang-orang LAI. Nih, Tasya. Coba kata lanjut, akulah dia di dalam Yohanes 8 ayat 24, maka samaan akulah dia gini. Apakah akulah dia di dalam Yohanes 14 ayat ke-8 sama dengan Yohanes 11 ayat ke-6 dalam original teksnya? Sama atau enggak? Ini gua kasih tahu aja. Teman-teman, inilah permasalahannya di sini. Yohanes 14 Kalau ayat 6. Yohanes 14 ayat ke-6, ini saya tunjukkan Tasya ya. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau Yohanes 14 ayat ke-6, ego eimi itu diterjemahkan menjadi ayem.
Nah ini bahasa original teksnya ego eimi ini I am kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia adalah aku. Tapi kenapa di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 kok terjemahannya dirubah? Nih, coba perhatikan ini teman-teman ya. Ini yang tadi si Tasya bilang, akulah dia. Nih, kita lihat teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Dat ego eimi, kenapa diterjemahkan ada tanda kurungnya di situ? I am he. Padahal ego eimi di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 sama dengan ego eimi pada Yohanes 14 ayat ke-6. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ego eiminya diterjemahkan akulah jalan. Kenapa di ayat ini ditambahkan kata dia? Nih teman-teman, saya jelaskan. Teman-teman lihat ya, si Tasya teman gereja saya dulu, cuma dulu dia nggak tahu nama saya, cuma tahu orangnya saja. Nih teman-teman nih ya, saya buat bagan nih. Ego eimi Yohanes 8 ayat ke-24 diterjemahkan akulah dia. Sementara ego eimi di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 diterjemahkan akulah. Jadi ayat itu saja sudah bohong Tasya. Harusnya begini, siapa yang tidak beriman kepadaku maka kamu akan mati dalam dosamu. Harusnya begitu. Nih saya tunjukkan. Tasya, bertobatlah Tasya. Tadi siang saya sudah memualafkan orang ya. Nih Tasya, kalau kamu nggak percaya saya tunjukkan. Nih, coba kamu lihat nih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. Harusnya begitu. Karena di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 itu diterjemahkan dari kata-kata ya, dari kata-kata apa? Kita lihat nih, ego eimi. Kenapa ego eimi di sini diterjemahkan akulah dia? Sementara di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ego eimi diterjemahkan akulah. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Legei hauto ho Yesus ego eimi. Berkatalah Yesus, akulah. He odos, akulah jalan. Kai he aletia, akulah kebenaran. Kai soe haudes erketai proston patera ai me de emou. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Siapa yang tidak percaya kepadaku, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kenapa? Yohanes 14 ayat ini pertanyaan saya. Kenapa Yohanes 14 ayat ke-6 diterjemahkan akulah? Lalu mengapa Yohanes 8:24 kok ditambahkan akulah dia? Ini menggunakan dasar pijakan apa? Kok ditambahkan? Bukankah di dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 22 ayat 18, siapa yang menambahkan ayat dalam Alkitab akan mendapatkan hukuman. Siapa yang mengurangi akan dicabut dari pohon kehidupan. Kenapa dilanggar? Hanya untuk menuhankan Yesus, ayat Alkitab sendiri ditambah dan dikurangi. Tobat Tasya, kita teman satu gereja. Saya sangat mengasihimu karena kita satu gereja dulu, gereja mesianik. Nangis kau Tasya. Nah, enggak lah. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya apa lu? Masih ada waktunya. Udah ngoceh-ngoceh aja lu, masih ada waktunya. Tasya, nih pertanyaannya ini. Nih lihat tuh, lu jangan sambil Google, lu bingung. Nih pertanyaan saya. Ya, kenapa ego eimi pada Yohanes 8 ayat 24 diterjemahkan akulah dia, sementara kata yang sama ego eimi di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 diterjemahkan akulah? Kok kenapa ditambahkan akulah dia? Itu pertanyaan saya. Sudah ya, makanya Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah bagi para penulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan, kata Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Coba. Oke. Nah, diterima waktunya. Udah.
waktuku buat kamu. Terima. Sabar. Oke. Ego eimi itu artinya apa? Akulah, anihu, ego eimi. Oke. Kita harus tahu ego eimi itu sama aja seperti Tuhan menyatakan diri kepada Musa, memperkenalkan dirinya. Tunjukkan datanya. Ehye asyir artinya apa itu? Ehye asyir itu sama dengan ego eimi. Makanya di dalam Alkitab banyak sekali kata-kata akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada aku kecuali aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kata aku yang dipakai Yesus ini mencerminkan sama pribadinya ketika dia memperkenalkan diri kepada Musa. Di mana Musa ini dia memperkenalkan dirinya adalah aku, ehye asyir ehye. Itu sama artinya ego eimi. Nih gua cari kasih tahu nih. Nih. Kau ini pinter bahasa Ibrani. Kosong. Nih. Tuh, anihu kenapa anihu tuh? Iya ini baca akulah. Bahasa Inggrisnya apa? Ayam. Ngeblur harus ya. Tuh, biarkan dulu. Nah. Alah, ini Yunani apa? Ego emi, Ibrani. Anihu, asyir, itu juga sama. Itu kan sama, perkataan sama. Tuh. Ego emi. Jadi di dalam Yohanes mana ya? Nih, gua kasih tunjuk nih datanya nih. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus banyak berkata juga, akulah dia, akulah dia. Nah, aku ada sebelum Abraham ada. Nah, itu ada kata aku ada, itu artinya apa? Itu adalah pribadi yang sama ketika dia menyatakan diri di dalam Keluaran 3 ayat 14. Di sini dia menyatakan diri kepada Musa, memperkenalkan namanya, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Yesus itu adalah pribadi Bapa itu sendiri. Tidak ada dua pribadi, tidak ada tiga pribadi. Dia adalah sang pencipta yang dari awal itu sampai akhir itulah dia. Nangis itu. Jadi tidak ada itu yang berbeda. Gua bukan Tritunggal, lu bahas Tritunggal. Ya udah, nih gua kasih lihat nih. Gua Muslim, bukan Tritunggal yang kau bahas. Kasihan. Kau malah bahas Tritunggal. Ya iyalah, lu demen kan bahas Tritunggal. Nih, gua kasih tunjuk nih bahasa Ibraninya. Bisa nggak baca lo? Ya ini aku akan ada ini aku akan ada asyir nah ini kan sama nih aku akulah aku asyir itu adalah pribadi yang sama di dalam Yohanes 8 ayat 58. Jadi pengakuan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya itu. Kenapa sih kau marah-marah di sini? Masa kamu malu-maluin gereja, malu-maluin gereja mesianik aja. Kita dulu satu gereja. Makanya banyak orang Kristen itu juga menghujat saya, padahal saya menyatakan kebenaran. Heran saya. Ngomongnya biasa aja kali. Benaran. Jadinya heran saya gitu loh, orang-orang Kristen ini. Ya udah nggak usah bahas, nggak usah bahas Kristen Tritunggal lalu kan Wanes, ya udah Wanes aja titik, nggak usah bahas Tritunggal. Iya, tapi marah di sini, katanya malu-maluin lah. Apa malu-maluin? Gua udah buktikan kok ayatnya, ngapain malu-malu? Enggak, gini tas saya, gua sebagai teman satu gereja lu, jadi kalau kita jadi pendebat harus tebal telinga. Itu gini loh, banyak yang menghina aku. Telinganya berarti kasih amplop segitu biar tebal. Enggak gini maksud saya kalau kita udah terjun di dunia apologet itu harus buat mental. Jadi orang itu kemarin gue lihat tuh video lu pakai lipstick terus pakai rambut panjang. Lu malam-malam berubah ya? Enggak. Lihat tuh video lu cara rambut panjang begini terus pakai lipstick. Iya, makanya saya bilang kalau kita jadi apologet
lihat konsekuensinya orang mengedit video kita jadi lipstick, pakai baju apa ini ya, itu cara mereka untuk menjatuhkan mental kita. Makanya kalau lu bermain di dunia apologet harus kuat mental lu. Kenapa gua bilang gini sama lu? Karena kan kita satu gereja Mesianik itu. Ya, oke. Nih gua kasih tahu Tasya. Sebelumnya kita nyanyikan dulu. Putri, jangan menangis, hapus air mata di wajah lucumu. Walah adalah. Gua lapar. Ya. Ini Tasya, terima Tasya. Tasya, saya nanya sesuatu. Menurut apa nama itu di parsing ayat, kamu tahu nggak parsing ayat? Ayat per ayat, kata per kata. Saya membahas Yohanes 8 ayat 24. Ini gua ulangi pelan-pelan. Lu nggak pernah jawab pertanyaan gua. Lu maunya dijawab doang lah. Nggak, pertanyaan lu apa? Pertanyaan. Lah tadi ya pertanyaan lu apa? Bukti Tuhan lu berkuasa itu apa? Terus bukti Tuhan lu menampakkan diri kepada nabimu apa? Itu loh. Iya, sebentar. Mana buktinya? Malah bukti Tuhanku maha kuasa. Ya ini, iya nih, saya kasih tahu. Bukti Tuhanku maha kuasa cukup dengan satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Data, pakai data. Segala puji. Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Pakai data. Ya, alhamdulillah. Pakai data. Ini pakai data Dudul. Al-Fatihah itu masyhur. Gimana sih? Ini waktu gua ini gimana sih? Alhamdulillahirabbil nenek mama heran deh gua. Al-Fatihah itu surat pertama pembukaan dalam Quran. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Yesus bisa bernubuat, Yesus bisa bermukjizat, itu atas kuasa Tuhan yang gua sembah. Itu bukti kekuasaannya gimana sih? Oke, udah saya jawab ya. Jangan bilang lagi gua nggak jawab lo. Iya, gua nanya-nanya lu nggak pernah jawab pertanyaan gua. Ya udah gua jawab. Teman-teman lihat ya. Ya oke. Ini Tasya gua ulangi lagi ya, karena waktu lu kan sudah mau makan katanya. Ego Aimi di dalam karena lu nggak menunjukkan data. Nih perhatikan, ego Aimi Yohanes 8 ayat 24, kenapa diterjemahkan akulah dia, kenapa gitu loh. Sedangkan ego Aimi di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, ya sebentar, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kenapa ego Aimi di sini diterjemahkan akulah jalan. Nah, saya tunjukkan contoh nih Tasya ya. Ini saya buktikan. Saya buktikan dengan apa? Dengan Bible interlinear ya. Ini nih aplikasinya nih. Lihat. Nih, Tasya, lu download nanti ya. Hebrew Greek Interlinear atau Bubble Hub. Coba perhatikan. Nah, ini kan bahasa Yunaninya ya, hoti ego aimi. Ternyata di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Yohanes 8 ayat 24 itu dat ayem, kenapa ditambahkan jadi hi di situ? Ayo. Harusnya siapa yang tidak percaya kepadaku dia akan mati. Kenapa ditambahkan hi? Sementara di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, nah ini lihat nih ya, Yohanes 14 ayat ke-6 kok. 14 ayat ke-6. Nih coba lihat nih ya. Says to him Jesus, ya kan, legei hauto ho Yesus dalam bahasa Yunaninya, ego aimi dalam bahasa Yunaninya ayem, kata Yesus akulah, he odos akulah jalan, kai dan ya aletia dan kebenaran. Kenapa di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 kata ego aimi diterjemahkan jadi aku, jujur nih tanpa tambahan? Kenapa di dalam Yohanes 8 ayat ke-24
Yohanes 8 ayat ke-24 itu ditambahkan kata hi. Nih lihat ya, coba nih Yohanes 8 ayat 24. Ya. Itu ditambahan, itu tambahan itu hi jeder si Tasya. Jadi kalau kau menyanggah ketuhanan Yesus atau membuktikan ketuhanan Yesus dengan terjemahan yang salah, berarti segala macam bentuk terjemahan itu adalah bentuk penipuan. Makanya tinggalkanlah segala bentuk penipuan itu. Karena Yesus, oke, sekarang saya ulangi, di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah di dalam keempat gospel. Kalau lu nggak pernah jawab pertanyaan gue tadi dari tadi. Sudah gua jawab. Nah, gue minta bukti. Tadi. Tuhan kuasa apa? Bukti Tuhanku Maha Kuasa, Yesus bisa membangkitkan orang mati, itu bukti kekuasaan Tuhan gua. Karena Yesus bermujizat. Yesus bermujizat itu bukan atas kuasanya sendiri, tetapi kuasa Tuhan yang kami sembah, yaitu Allah. Jeder. Mau lanjut apa enggak nih? Mau lanjut apa enggak? Benar, gue mau jelaskan nih. Bentar. Tunjukkan di mana ayatnya. Kalau jangan pakai Yohanes 8:24 lagi, itu terjemahan tambahan. Di mana di dalam gospel Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang maha hidup. Lah tadi itu Yohanes 8 ayat 23 gue kasih tahu. Itu terjemahan tambahan. Udah ditunjukin berulang kali orang. Astagfirullah. Emak-emak ini dari dulu waktu di gereja sampai sekarang nggak berubah-ubah. Cerewet. Dikasih tahu nggak mudeng. Ini teman saya di gereja Mesianik, teman-teman. Tahu kan gereja Mesianik? Iya tahu. Ya tahu lah. Nih. Nah, ini timernya terima. Iya benar, sabar. Gua lagi kasih nyatu nih ayat-ayatnya. Nah, nih. Pakai itu lagi. Bisa lihat Mbak. Pakai blogspot. Nih, enggak, bukan blogspot ini catatan nih. Ini kamu kan bilang Yohanes 8 ayat 24 itu adalah perkataan Tuhan, itu menyatakan diri dia sebagai Bapa itu sendiri, yaitu Allah Bapa itu sendiri. Tetapi kamu tidak percaya gitu loh bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri. Kenapa membedakan lagi kata akulah dia? Ya iyalah, kalau kamu mau mengatakan itu pakai akal Tasya, pakai akal deh Mbak, pakai akal. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Ya iyalah, di sini kan kalimatnya beda. Akulah jalan. Kalimatnya beda. Dalam Yohanes 8 coba Tasya. Diam dulu. Oh, kalimatnya beda. Ini Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya iyalah, jelas beda. Dalam Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kata akulah dia di sini aja dengan akulah jalan aja beda lah. Itu terjemahan Tasya, itu terjemahan. Coba Yunaninya baca. Oke, ini Ibrani. Di sini Ibrani. Lihat di sini. Dalam Ulangan 32 ayat 39 di sini ya. Akulah dia ini di sini adalah anihu. Anihu apa? Ini sama dengan kata ego eimi dalam bahasa Yunani. Nih, dalam bahasa Yunani di sini Yohanes 8 ayat 24. Kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia ini adalah ego eimi. Dalam bahasa Ibrani ehi asher ehi atau anihu. Gimana? Apa lagi? Coba. Kasih bukti. Tasya, kita gini aja deh. Kita bicara dari hati ke hati. Lu masih berkotek-kotek dulu. Biarin lu. Lu masih berkotek-kotek. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, yang dimana dia menyatakan dirinya sendiri dalam Yohanes 8 ayat 24. Sudah jelas banget tertulis di situ, akulah dia, tidak ada Tuhan selain dariku. Ulangan 32 ayat 39. Masih bilang lagi saya salah. Jadi kata yang kamu maksud itu Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 8 ayat 24. Ya iyalah beda, orang kalimatnya aja beda, gimana sih?
inilah orang-orang kayak begini mempelintir satu kata. Misalnya satu kata nandar, dijadikan apa? Polisnya nandar ini orang apalah, nandar raja. Kacau nih pemikirannya orang-orang kayak gini. Jadi kalau kalian itu mengartikan firman Tuhan, harus cari tahu firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, jadi perjanjian lama akan berhubungan dengan perjanjian baru. Aduh, apa ini? Jadi perjanjian lama akan berhubungan ayatnya firman Tuhan itu dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru akan berhubungan dengan perjanjian lama. Itu jawabannya ada di situ semua. Ngapain cari lagi di ori-ori teks, menyalah-nyalahkan lagi ayat-ayat yang lain. Tahu Nanda. Tak kusangka dirimu begitu, Nanda. Begitu kejamnya dirimu. Rasanya padahal dulu Tuhan Yesus mengasihi kau, sekarang aku malah menghujat dia. Kacau Nandar ini. Aku dulu rajin ibadah atau enggak? Coba jujur jawab. Rajin, gua Rajin. malas. Dulu lu malas, makanya lu gak pinter. Sebentar, gua tanya nih sama lu. Oke. Dulu gua rajin, sebentar dulu sabar. Gua dulu rajin ke gereja atau enggak? Jawab jujur. Rajin, iya kan? Oke, Nah, sekarang saya tanya sama lu. Saya tanya sekarang sama lu. Kalau gua dulu rajin ke gereja, lu rajin apa enggak? Kalau gua malas. Nah, makanya lu gak masuk Islam. Aduh, malas lu ke gereja dulu. Oke, gua boleh malas masa lalu, tetapi sekarang puji Tuhan. Masa lalu, biarlah masa lalu. Tuhan Jangan. Yesus itu sudah memilih. Nah, kau mau dipilih kok, tapi kau malah mundur diri sama Yudas. Kok Jadi teman-teman, dia ini adalah Yudas Iskariotnya di zaman-zaman sekarang ini ya. Loh, gue itu Jadi pengikut Yesus. Yudas gitulah. Ketik Oke, Yudas. Oke, sekarang masih ada waktu enggak? Masih ada waktu enggak? Gua mau Udah. makan. Gua penutup nih. Oke. Teman-teman, ya, teman-teman, orang yang paling hebat adalah ketika orang diakui oleh orang lain. Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad itu diakui al-amin, baik oleh kawan maupun oleh lawan. Saya tadi tanya sama Tasya, dulu waktu aku di gereja rajin atau enggak? Rajin. Sekarang saya tanya, Tasya rajin ke gereja enggak? Males. Makanya kalau rajin ke gereja, dia beribadah kepada Tuhannya Yesus, pasti dia mualaf. Nih, saya tunjukkan kepada Tasya. Loh, sabar Tasya, ini waktu saya. Waktu saya. Ini astagfirullah. Dari dulu memang kalau perempuan ini mulutnya dua, heran deh nggak bisa mengerti seorang laki-laki. Nih, gua tunjukkan kepada lu. Ya, ini nama aplikasinya Hebrew and Greek Interlinear. Nah, Yohanes 14 ayat ke-6, say to him, Jesus, I am. Dalam bahasa Ibraninya legai hauto ho Yesus ego eimi. Ego eimi di sini terjemahannya I am. Tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Ya, coba cari. Sabar dulu. Bahasa Ibraninya cari. Ya ampun. Astagfirullah. Aduh. Ini waktu aku. Ini waktu aku. Heran deh. Nah, teman-teman, kita buka sekarang. Yohanes masih dalam Yohanes ya. Yohanes 8, kita lihat Yohanes 8 ayat 24. Nah, teman-teman lihat nih ya. Nah, tapi di sini, di sini katakan that ya, that ya, I am. Dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Kenapa ditambahkan kata hi? Sekarang saya tanya. Kenapa ditambahkan kata hi? Lu sama aja artinya itu. Loh, kok sama aja? Loh, sama aja. Kok bisa? Ini ditambahkan loh. Ini ditambahkan, nggak ada dalam original teksnya. Kenapa ditambahkan? Loh, kok bahasa Ibrani? Dia itu siapa? Coba bahasa Ibrani. Ini waktu saya, ini heran nih. Coba. Ini waktu saya, Tasya. Ini waktu saya.
Takut dia. Loh, kok takut sih? Ini waktu gua kok. Iya bang, gue Gimana? minta tunjukin bahasa Iya. Ibraninya gitu. Akulah dia itu Baik. siapa? Pasti sama ego Amy. Baik, sabar ya, gue jelasin. Perjanjian baru bahasa aslinya apa? Kenapa? Perjanjian baru bahasa aslinya apa? Yunani. Yunani. Perjanjian lama? Ibrani. Tas ya. Dengerin saya. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi ketika perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani. Nih, contoh saya perhatikan kepada nggak ada bahasa Ibraninya, Tasya, ini bahasa Yunani. Contoh nih. Nggak ada kok. Nih, contoh nih ya, teman-teman ya. Kita buka misalnya Genesis 1 ayat ke-1 ya. Nah, itu langsung ke bahasa Ibrani. Kalau Genesis karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Yohanes misalnya Yohanes 1. Takut dia menerjemahkan ke Kok Ibrani. takut? Ini loh. Kok takut? Perjanjian lamamu, perjanjian barumu itu dalam bahasa Yunani. Justru saya bertanya. Ditunjuk. Nah, jangan mau dibodoh-bodohin ya nih. Ini waktu saya, woi. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Astagfirullah. Bahasa Ibrani. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Tasya. Ini waktu gua. Astagfirullah, mak. Woi. Ini waktu gua, heran nih gua. Aduh, kenapa sih kalian ini waktu gua, heran nih si Tasya ini. Ini Tasya, jujurlah. Kenapa kok ditambahkan? Yohanes. Ya ampun, udah diperlihatkan berulang kali. Teman-teman lihat ya. Ini ada penambahan Tasya. Kok diingkari nih. Enggak ada. Nah ini nih. Okay. Dalam bahasa Yunaninya ego eimi ayem. Ini dalam kurung apa di situ? Tulisannya apa dalam kurung? Sama aja gitu artinya. Nah, ini tambahan atau bukan? Dia. Tambahan atau bukan dalam hi? Tambahan di sini atau bukan? Kok mana gua tahu? Itu jelas. Nah, kalau mau akulah dia itu, kamu cari dalam teks original ego eimi dalam bahasa ego eimi itu original teksnya Yunani, perjanjian baru. Kok Yunani. mencari original teks yang mana lagi? Yunani itu original teksnya perjanjian baru. Dengerin. Ego ini dalam bahasa Yunani. Ini waktunya. Heran ya waktunya. Waktunya ini. Astagfirullah, mak. Waktunya, mak. Mana waktunya nggak ada. Iya sabar. Ini penutupmu ya, silakan. Oke, nih. Akulah dia. Belum ada. Astagfirullah. Dibatalin dulu. Lu mana silakan, ini waktu lu penutup. Oke, gue jelasin ya. Akulah dia itu ego eimi itu dalam bahasa Yunani. Datanya mana? Ya sabar. Akulah ego eimi itu dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah aninhu. Aduh. Kasih tunjuk dulu berisik banget loh. Nih. Ego eimi dalam bahasa Ibrani. Malah ChatGPT. Iya, biarin, nggak apa-apa. Gua kasih bukti. Aduh. Ego eimi, nih. Ego eimi artinya adalah akulah. Aku adalah. Tuh karena jeder. Ya, aku adalah ini. Aduh. Dalam bahasa Ibrani. Coba bahasa coba ke atas lagi. Enggak. Aduh, kabur dia. Nih takut dia takut ketahuan. Anehu atau yang lebih sakral itu adalah ehye asyir ehye, itu artinya sama yang dikatakan. Yang ke atas coba, yang atas apa? Aku adalah, bukan akulah dia. Kena lagi. Coba lihat lagi tadi. Sama aja. Kok sama aja? Aku adalah, bukan akulah dia. Diam dulu, jangan ngarang-ngarang kau. Nih, Yohanes 8 ayat 58 berkata, aku ada sebelum Abraham jadi. Malah ke situ. Ini ego eimi. Nah, ini dalam bahasa Yunani ego eimi itu sama dengan ehye akhir ehye atau anihu.
Di dalam Keluaran 3 ayat 14 di sini firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah Ehye Asher Ehye. Itu sama Anihu. Cuma kalau Ehye Asher Ehye itu kan itu adalah sakral, lebih sakral itu bentuknya lebih ke sakral dia tuh. Katanya tuh. Coba di atas, coba. Dari atas, coba. Tasya, dari atas. Udah, ini sama ini. Enggak, dari atas, coba. Dari atas baca pelan-pelan, coba. Loh, dipindahin. Diam, waktu itu. Dipindahin. Nih, jadi ini perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58 merujuk kepada pribadi Bapa itu sendiri, yaitu dia adalah Bapa itu sendiri. Tuh. Enggak dibaca yang tadi, coba. Yang chat GPT-nya dibaca dari awal pelan-pelan. Penonton pengen. Loh, enggak berani dia. Pinter bahasa Ibrani, pinter bahasa Yunani, gini. Mana buktinya? Ego Emi aja kau tidak tahu artinya apa sama dengan Ibrani apa? Coba dilihat lagi yang tadi chat GPT-nya. Coba, enggak kamu kan tadi sudah bukain, Tasya. Waktu gua. Iya, tadi waktu gua aja lu ngomong. Coba dibukain lagi. Chat GPT-nya dibuka lagi. Diam. Perlihatkan kepada penonton. Waktu gua, diam dulu. Gak berani dia, gak berani nunjukkan. Ego Emi dalam bahasa Ibrani itu sama artinya. Chat GPT-nya tunjukkan. Dalam Yohanes 8 ayat 58 sama itu dengan perkataan dia di dalam Keluaran 3 ayat 14. Pelintir aja kerja. Coba tunjukkan yang chat GPT, coba. Tunjukkan lagi. Gak mau dia. Gak mau. Sudah kasih tunjuk. Tuh, begini ya teman-teman, jangan mempercayai dia. Karena orang ini Nanda, Tasya, aku dulu rajin ke gereja enggak? Rajin. Kalau Tasya sendiri malas katanya. rajin loh. Dulu memang malas, tetapi sekarang rajin. Lebih lipat rajinnya daripada Oke, sekarang saya tanya sekali lagi. Dulu waktu kita di gereja misianik, aku rajin ke gereja atau tidak? Gua kasih tahu. Enggak jawab dulu yang jujur. Kenapa sekarang gak jujur? Masa lalu. Oh, masa lalu. Baik. Waktu saya dan kamu di gereja mesianik, aku rajin atau tidak? Udah, kau itu. Enggak, jawab dulu yang jujur. Waktu kita di gereja mesianik, aku rajin atau tidak? Nanya lagi. Kenapa kamu dulu malas? Jadi gini lah ya, cara dia untuk tidak ketahuan nih, takut ketahuan dia itu salah. Caranya begini. Coba tunjukkan lagi chat GPT-nya. Jadi teman-teman harus kalian tuh belajar Alkitab dengan baik. Yohanes 8 ayat 58 itu sama perkataan dengan Keluaran 3 ayat 14. Itu sama persis. Ego Emi itu sama dengan Ehye. Coba tunjukkan lagi yang tadi chat GPT-nya. Cari sendiri sama. Cari sendiri. Kalau gue salah. Kurang di situ jelas tadi ego Emi itu adalah akulah. Buktikan kalau Oke, waktu sudah habis. Tasya sebagai teman satu gereja di Mesianik, saya memohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi saya salut dari kamu. Pertama adalah apa? Ingat, tidak ada debater Kristen yang berani sama aku. Debater Kristen yang berani diskusi sama aku si Rudi Yohanes Sutagalung, si Oki Situmorang, sama kamu. Itu. Mudah-mudahan kamu jangan putus asa, jangan sampai kamu menghindar. Edi Sidabutar saya di unfollow. Saya naik, dinaikannya nenek-nenek. Saya sudah nunggu 1 jam, dinaikkan nenek-nenek, dinaikkan mbak-mbak, dinaikkan ibu-ibu. Kenapa kamu nggak nantang Agatha? Si Agatha nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Kamu kan. Sebentar. Tasya. Matius 5:37. Kamu kan sudah bilang kalau aku ini dulu rajin ke gereja. Nah, Matius 5, sabar dulu Tasya. Ini kan kita bukan debat, ini kita menyampaikan kebenaran. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Ini sudah saya bilang dari awal, tidak ada debater Kristen yang berani sama saya. Yang berani si Oki Situmorang atau Kesaksian Kristen. Yang kedua Rudi Yohanes Hutagalung sama kamu. Nanti malam, sebentar, tepuk tangan. Nah,
Yang berani sama aku cuma kamu ini, sama Rudi, sama si Kesaksian Kristen, sama nanti malam. Teman-teman, 1.300 penonton, akun utama saya baru bisa live malam ini jam 9. Akun ke-1, akun kedua, akun ketiga baru bisa live malam ini jam 9. Nanti jam 9 kalau saya itu kan nggak tahu jam 9 berapa ya. Nanti saya menggunakan akun ini untuk berdiskusi dengan Yesus, namanya Yesus. Ya, nama orang Kristen namanya Yesus. Jangan lupa. Tapi saya jujur, saya kasih apresiasi buat kamu. Kamu wow itu wow. Apa sih? Ya. Itu kan wow. Kenapa? Sabar dulu. Ini kasih apresiasi kok. Gitu, Iya, nggak berani dianya. Ajak dia masuk. Nggak berani. Masuklah. Sudah masuk. Sudah dimasukin malahan mah. Dia dulu. Sudah masuk. Dia ngata-ngatain gua. Masa temanmu dia ngata-ngatain sama dia? Ya, kalau elunya, iya, lu teman gua waktu di gereja. Makasih atas kejujuranmu. Sabar dulu, gua belain lu. Sabar, gua belain lu. Lu masih jujur. Tasya, dulu Nanda rajin apa? Rajin. Kalau Tasya males. Jadi lu sudah mengatakan sesuatu yang jujur terhadap gua waktu gua di gereja dulu. Nah, oke, masalah si Agatha. Kalau si Agatha ngata-ngatain lu, yang dipermasalahkan adalah tentang dogma atau doktrin Oneness dan Tritunggal. Saya nggak bisa bela. Tapi kalau kamu masuk Islam, kamu bersyahadat, saya akan bela kamu. Gimana? Mau nggak login? Oke, ya sudah. Itu saja syaratnya. Kalau kamu mau saya bela, ya kamu masuk Islam dulu. Kalau kamu Oneness, ngapain saya bela Oneness? Orang Oneness sendiri nggak saya imani, kok bela? Gimana membelanya? Bagaimana saya membela apa yang tidak saya imani? Bagaimana saya membela apa yang tidak saya imani? Kalau kamu masuk Islam baru saya bela. Lo kamu Oneness, saya bela Oneness ya. Terus bagaimana konsepnya? Gimana sih? Kecuali nih, kalau kamu dikriminalisasi gua belain. Kalau masih dalam hal debat, masih hal olok-olok dalam perdebatan, ya itu makanya gua bilang dari awal harus kuat mental. Ya, kalau lu terjun di dunia debat harus kuat mental. Kecuali misalnya ada pengancaman, baru gua bela lu secara hukum. Begitu. Oke, di sini sudah maghrib, gua tutup dulu. Lu katanya mau makan, silakan makan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada umat Islam. Yo, amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Tasya teman saya satu gereja di gereja Mesianik. Mudah-mudahan Tasya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Tasya. Yesus juga menjamah. Enggak. Yesus nggak bisa menjabah. Yesus Ya, dalam nama Allah. Aku tolak. Allahu yahdik. Aku tolak dalam nama Allah. Allahu yahdik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berisik banget loh. Udah sono. Oke, bye-bye. Oke. Nah, teman-teman, dia teman satu gereja saya. Teman-teman sudah dengar. Nandar dulu rajin nggak? Rajin. Kalau Tasya sendiri gimana? Malas. Makanya dia dari Mesianik itu beda dengan Protestan ya. Mesianik itu juga tidak mengakui Tritunggal. Ya, jadi lebih condong kepada mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Begitu. Si Tasya sudah jujur tentang saya. Ingat, ini dua kesaksian nih. Ya, dua orang saksi itu menjadi alat bukti. Wah, lakadalah. Ya. Terima kasih. Di sini sudah maghrib, jam 9 nanti saya berdebat di follow akun ini. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Lehit raot, haferim, feha, ferot, hayakarim, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya, ma'asalamah, ilaliko, bahasa Padang, udah rancak bana, tarimo kasih. Saya kan yang penting sudah buktikan bahwa dalam Yohanes 8 ayat 58 dan Keluaran 3 ayat 14 itu adalah pribadi yang sama. Ego Amy yang dikatakan Nandar itu beda katanya dengan ini. Nah, gue udah buktikan di dalam bahasa Ibraninya itu sama pengertiannya. Begitu. Kalau Ibrani Yasher Asher itu kan ego Amy sebenarnya juga sama.
Ego emi itu adalah aku. Ya itu sebenarnya bahasa Yunaninya terjemahannya nggak tepat sebenarnya. Iya, tapi kan sama aja pengertiannya. Beda. Sama, kau juga Begini. ini. Sama, kau buka aja Itu itu kalau aku. bahasa Inggrisnya itu I am gitu. Iya, ayam itu aku adalah itu ego emi. Aku ada ego emi. Itu sama pengertiannya Kalau dengan anihu. Anihu, asyir, Itu itu sama. asyar itu artinya aku akan ada, aku akan ada, asyar itu artinya yang, Ya sama aja Demian. Makanya kau murtad kan? Ya udahlah, kamu lanjut aja. Udah mau off nih, saya mau makan dulu, capek. Kem Demian. Capek Ngapain masih saya? ngoceh. Iya. Kalau saya kesini nggak bisa on cam saya. Iya, udah aku mau makan dulu. Mau udah Mau makan off dulu ya. Ya oke, makasih ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung. Walaupun kalah dalam skor nggak apa-apa. Tetapi bagi Tuhan itu adalah